Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Hadratal kurama wal julasain aizah yang kami hormati, hadir di sini Ketua Risma JT Mas Adib ST yang kami hormati seluruh jajaran teman-teman Risma JT yang semoga selalu semangat dan istiqomah. Pokoknya itu adalah tabungan panjenengan semuanya, Mas Mbak. Nah, kayaknya kita yang ngurus masjid, tapi sejatinya kita yang diurus oleh masjid. Ya, pasti tidak sia-sia. Yang saya hormati para penerbang tadi itu dari apa tadi namanya? Sambung langit. Wapi aja jeneng. Sambung urip sambung langit. Sambung langit ya. Saya kira macul langit tadi itu. Mas Mbak rahimakumullah. Jadi ceritanya ini kita bicara terkait musibah secara umum gitu ya Mas ya. Tadi itu kalau dengar intro nih panjenengan, musibah secara umum. Sebenarnya musibah atau yang biasa kita sebut sebagai bentuk kesulitan, keangelan, keprihatinan, kesusahan, kesedihan dan sebagainya itu digolongkan ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah setiap kesulitan yang memang sengaja kita buat, yang untuk mencapai pada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Siapa orang yang mau sulit-sulit belajar, maka dia pasti akan mulia dengan ilmu. Siapa orang yang tidak mau kesulitan dalam belajar, maka dia berarti memilih susahnya jadi orang bodoh. Itu pilihan semuanya. Kalau dalam bahasa Hikam Al-Ghawthi itu bahasanya begini. Malam yasbir bisuhbatillah. Siapa orang yang tidak mau bersulit-sulit ria, tidak mau berprihatin bersama Allah, maka ibtalahullahu bisuhbatil atau ibtalahullahu bisuhbatil ibad. Allah akan kirimkan hamba-hamba Allah yang lain untuk mempersulit. Sarane ngomong duit itu kalau tidak mau ada yang disodakohkan, cepat atau lambat juga akan hilang. Dengan ketipu, dengan ketilang, dengan HP ketelindes truk atau mlebu got dan sebagainya. Jadi sama-sama hilang. Ini benar-benar sama-sama. Oleh karena itu setiap kesulitan itu ada yang secara sadar dilakukan. Kenapa? Karena itu pasti akan menghasilkan kemuliaan. Apa ada santri yang tidak dalam kondisi prihatin? Kalau jadi santri itu pasti prihatin. Tapi kalau santri yang jadi itu pasti mulia. Begitu. Itu kiai saya kau bilangnya gitu diulang-ulang. Dan hari ini benar-benar merasakan. Dulu itu pas masih jadi santri gitu ya, terus kelingan lah ya. Terus awak koyo wayang, mangane karo terong, besok lagi agak variasi. Ada kuahnya tapi terong juga. Besok lagi agak variasi, ada pedesnya, tapi ya terong juga. Gitu. Tapi itulah kenikmatan. Ini kok tiba-tiba jadi keras. Tes. Yang tadi aja, yang tidak ada ekonya terlalu besar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ekonya dikecilkan. Kayak gini aja Mas. Jadi selalu seperti itu. Setiap kesulitan itu ada yang secara sadar kita lakukan sebagai bentuk pendekatan kita kepada Allah. Kalau tidak mau melakukan itu juga tetap akan sulit nanti. Sama-sama akan sulit. Siapa yang tidak mau kesulitan pada saat di kuliah, di kampus mengerjakan skripsi dan segala kesulitan yang lain, pasti dia nanti juga akan sulit nanti di akhir semester atau di akhir kuliahnya atau pada saat dia
bikin usaha, nyari kerjaan dan sebagainya. Itu semuanya pilihan. Ini yang pertama harus dipahami. Kenapa? Karena kuota kesulitan itu harus diambil. Kuota kesulitan. Saya kasih contoh. Ada salah satu santri yang sudah dewasa, yaitu ya semi santri lah, dulu ikut saya. Dia nikah, punya anak kecil, kemudian dia punyanya mobil itu mobil yang seluruhnya itu sudah bunyi semua, kecuali klakson yang tidak bunyi. Terus kabeh muni kabeh kecuali klaksonnya. Dia pulang ke Jawa Barat. Saat pulang ke Jawa Barat itu karena bawa anak kecil, terus pas di yang Pangandaran itu kan di tengah-tengah hutan, no? Malam-malam hujan, mobilnya seperti itu, bawa anak kecil, maka seluruh perjalanan nih suami istri itu isinya istighfar, istighfar, sholawat, istighfar, sholawat. Nah, itu namanya orang mengambil kuota keprihatinan melalui banyak membaca istighfar dan sholat. Dan lampunya itu kaya sentir, lampu mobil kaya sentir, hujan lagi, dan tidak ada AC-nya sehingga kalau pilih gini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu astagfirullah. Angger kaya ana wong niku istighfar astagfirullah. Oh jebule wong-wongan sawah. Gitu. Nah. Singkat cerita setelah sekian tahun dia mulai mapan. Aneh Zat. Dulu itu pas saya mau beli kayak gitu anak tidak pernah rewel. Ya. Sekarang itu mobil saya bagus. Ya. AC. Itu selama perjalanan itu anak rewel, pup di mobil, sing ini, sing itu luar biasa. Jadi mobil istrinya berhenti. Saya bilang, ya itu. Bedanya apa? Bedanya di kasus yang pertama kau ambil kuota keprihatinan itu secara sadar, yakni baca istighfar dan sebagainya. Sedangkan di kasus yang kedua, kau itu tidak mengambil jatah istighfar, tidak mengambil jatah sholawat, maka dibikin eling karo Gusti Allah melalui anak sing rewel ora rampung-rampung. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bisa dipahami ya, ini ngaji tenanan cerita. Saya pun sama. Sing dindi jenengane santri, sing asli santri iki ora pati doyan turu bengi lah ya Mas ya. Kini itu sore jam sekian. Tadi ngaji sama saya jam sekian ya sore, nanti rampung jam 1 lah ya. Nah, seneng yang namanya mutolaah malam, sholat malam dan sebagainya. Satu ketika mungkin entah karena terlalu banyak ceramah di luar, saya tidur agak gasik. Tapi kalau jam-jam tertentu pasti bangun. Bangunnya kenapa? Masya Allah. Anak itu sing rewel, sing ndak karu-karuan. Bopong sini salah, wah muter. Jatuhnya melek juga. Berarti kalau kita tidak mengambil kuota keprihatinan secara sadar, maka kuota keprihatinan itu akan diberikan secara kepepet. Tetap datang juga. Sampai sini bisa dipahami? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka siapa yang merantau dari keluar kota kemudian sampai Semarang, dia itu hanya mengambil enaknya tok. Netflix, terus nonton apa, dakor, terus dia cepat atau lambat pasti keprihatinan itu akan datang lebih menyakitkan. Tapi siapa yang hari ini dia mau datang kesulitan ke majelis ilmu, walaupun kayaknya ada agak gerimis-gerimis, mungkin yang datang dari Mangkang sampai sini nyelam tadi itu ya. Mengambil kuota kesulitan, maka satu ketika kita innamal usri yusra. Jadi yang secara sadar dilakukan. Ini yang pertama, tema pertama. Kemudian di tema yang nomor 2, kita akan fokus pada kesulitan yang langsung diberikan oleh Allah berupa yang biasa sampai disebut musibah. Kalau tadi itu adalah kuota keprihatinan, siapapun pasti ngambil. Bisa nih sekarang ada orang hafal Quran, jelas dia pernah ngambil kuota kesulitan melek malam, ya kan?
melek malam saat yang lain tidur. Dia pernah mengambil kesulitan berdiri sambil tadarus. Dia pernah mengambil kuota kesulitan ditutuk sama Pak Kiai pas lagi ngapal ke, ya. Dia pernah mengambil kesulitan kurang lek disangoni. Saya masih ingat zaman saya mondok di Meranggen itu, ya Allah, kalau Jumat awal bulan biasanya kiriman. Maka Jumat itu kan libur, Mas. Saya jalan kaki sampai ada. Sampai ada sini. Turun jalan kaki untuk ngambil kiriman. Ternyata begitu sampai ada, tak gesek lho kok ijek kosong. Padahal saya berangkat itu ngeleh berharap nek gesek terus mangan. Tak tunggu lebar Jumatan kok ijek kosong. Ini kalau saya sampai sore belum sampai pondok, ini kena takzir, ya sudah pulang. Isu ora sarapan, awan ramangan, sore gliyeng. Itu jadi santri itu prihatin. Tapi kalau santri jadi ini bila sum'ah wala riya, ya barangkali ini bisa diceritakan, bukan hanya saya, pasti yang lain pun sama. Apalagi Gus In masih muda sudah dapat gelar doktor, pernah ngaku sama saya itu langsung jenengan nang kereta itu sampai usel-uselan hanya untuk mendapatkan gelar doktor dan sebagainya. Saya pun sama, ya. Masya Allah. Pokoknya jadi santri itu prihatin. Santri jadi mulia. Santri jadi mulia. Hari ini nyaris seluruh negara-negara Islam, pokoknya saya sudah pernah ke sana, termasuk Qatar itu ternyata, tadi saya ceritakan. Qatar lah, Turki, Abu Dhabi, Dubai, Mesir dan sebagainya, alhamdulillah semuanya sudah. Itu berkah apa ya? Tadi itu mengambil kuota keprihatinan di depan, maka di akhir tinggal mulianya. Shallallahu alaihi Muhammad. Saya masih mau kisahkan satu hal. Ini biar yang masih agak bau-bau santri atau ada adiknya yang masih nyantri begitu enak nanti. Suara saya jelas? Terlalu menggema atau tidak? Tidak ya? Aman ya? Ada seorang namanya Ya'qub bin Ibrahim. Ya'qub bin Ibrahim ini santrinya Imam Abu Hanifah. Awalnya dia adalah seorang anak yatim yang oleh ibunya itu dititipkan ke tukang jahit. Kenapa? Karena untuk makan. Dititipkan ke tukang jahit untuk makan. Tiap kali dititipkan ke tukang jahit itu selalu bolos kerja demi apa? Demi ngaji ke majelisnya Imam Abu Hanifah. Bolos lagi demi ngaji, bolos lagi demi ngaji. Akhirnya ibunya ini tidak terima, datang ke Imam Abu Hanifah. Ya Syekh, kau jangan pengaruhi anak saya. Saya sama anak saya itu makan aja sulit, beri pakaian aja sulit. Biarkan kami ada di tukang jahit. Kata Imam Abu Hanifah, anakmu itu cinta ilmu. Tidak ada masalah bagi dia kalau harus makan roti kering. Tidak ada masalah. Ya sudah kalau begitu. Akhirnya itu Ya'qub bin Ibrahim itu setiap hari makan roti kering sama air putih. Bergulirnya waktu, bergulirnya zaman, saat kemudian yang jadi khalifah adalah khalifah siapa namanya? Harun ar-Rasyid. Awalnya yang dijadikan sebagai qadhi adalah Imam Abu Hanifah, tapi karena Imam Abu Hanifah tidak mau karena satu dan lain hal, kemudian yang diangkat adalah muridnya, yakni Ya'qub bin Ibrahim yang kala itu sudah menjadi seorang ulama. Pada saat di tengah-tengah meja makan kerajaan, di sana ada para wazir, termasuk qadhi yang dulunya adalah seorang santri, namanya Ya'qub bin Ibrahim itu sudah menjadi qadhi besar. Berarti mahkamah gitulah kurang lebih sekarang, mahkamah. Lagi duduk bersama, tiba-tiba Raja Harun ar-Rasyid bilang demikian. Untuk kali ini kayaknya saya ini bosan dengan makanan-makanan kerajaan. Panganan kok enak terus, ya. Gulai, corong ini ya, sing enak apa? Sate, gulai, kambing guling, unta guling. Ngono-ngono wis guling-guling. Sesekali mbok yo sing desa-desa gitu. Nah, cara sini berarti apa? Ya tadi terong, ini seorang santri ya terong, orang terong ya terong. Ya gitu. Cari makanan yang paling sederhana. Saya itu kepingin merasakan makanan yang paling sederhana di kota ini. Ya didatangkanlah tadi itu roti kering sama air putih. Maka wazir-wazir yang lain makan seperti itu tuh kayak kok ngene panganan. Tapi Ya'qub bin Ibrahim makan itu tuh sedemikian nikmat, sedemikian lahap, guya-guyu dewi. Akhirnya ditanya sama Raja Harun al-Rasyid, ya Qadhi Ya'qub,
kau itu kok kayaknya bahagia banget dikasih makanan ini. Ada cerita apa? Enggak ada apa-apa, semoga Allah memberkahimu. Enggak, kau harus cerita. Kau pasti punya riwayat, kau pasti punya memori dengan makanan ini. Cerita. Ini adalah makanan yang terus menemaniku sejak menjadi santri sampai hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Karena keprihatinan diambil di depan, maka kemuliaan pasti akan datang. Siapa yang hari ini pengen enak itu, jelas kesengsaraan pasti datang lebih menyakitkan. Cetra wela-wela. Nah, Anda datang sampai ke sini malam-malam melek, ada yang tadi kayaknya sudah ngantuk, begitu dengar ceramah perjuangan menghilangkan ngantuk. Ojo ngantuk, melek-melek tapi rasanya ini ojo ngantuk. Itu adalah mengambil kuota keprihatinan yang pasti nanti mengundang kemuliaan. Dah, ini kita tutup. Terus berarti setiap kesulitan itu ada berapa? 2. Yang satu sadar kita ambil di depan, yang nomor 2 sebagai musibah. Sebagai apa? Musibah. Dah. Sekarang saya akan cerita musibah secara umum. Musibah itu ya, kalau dalam bahasa kitab Dalailus Sa'ilin disebutkan. Ini kayaknya saya kok untuk membedakan tema butuh satu sholawat gitu mas. Sholawatan apa gitu seger gitu. Sebentar tapi enak gitu. Oh enggak, silakan. Atau saya tak mulai nanti dilanjut ya. Raqat 'ainaya syauqan wa li taibatan rafat 'ishqan fa ataitu ila ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad Sekarang musibah secara umum, ya, musibah secara umum yang terjadi, pemberian Allah. Musibah secara umum ini terbagi menjadi 3. Ini versi Dalailus Sa'ilin. Kalau versinya Imam Ghazali terbagi menjadi 4. Al-musibah lil arifin, musibah bagi orang-orang yang kenal kepada Allah, bagi para kekasih Allah. Nurun adalah cahaya. Saya kasih beberapa contoh ya. Rasulullah SAW ini musibah dalam arti adalah sesuatu yang Allah berikan yang secara umum adalah menyakitkan, secara umum menyakitkan. Tapi ternyata belum tentu menyakitkan. Buktinya apa? Buktinya bagi para kekasih Allah adalah ini bagian dari kasih sayang Allah. Kalau Rasulullah SAW hijrah ke Taif, itu Rasulullah SAW dilempari batu, ya, dilempari batu, belakangnya diikuti sama
anak-anak kecil sambil disuruh bilang majnunun majnunun. Cara gampangane Semarang ya ana wong lagi lewat terus belakangnya orang gila gitu kan. Tapi Rasulullah SAW sedikit pun tidak ada masalah dengan hal itu, bahkan dilempar pakai batu sampai berdarah kan beliau, Masya Allah, tidak ada masalah. Malah justru saat kemudian malaikat Jibril menawari agar orang-orang yang menghina Rasulullah itu dibreki gunung Uhud. Dibreki itu bahasa Indonesianya apa? Ditimpa kowe mak klidik ngono tok. Brek dibreki gunung Uhud. Ya, ternyata Rasulullah berkata dalam sebuah doa, jangan wahai Jibril, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya, Allah, kau berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka itu melakukan itu seperti itu hanya karena tidak tahu, hanya karena tidak mengerti. Ini kan hati bersinar. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi sesuatu yang kayaknya secara umum tidak enak, tapi bagi para kekasih Allah itu bentuk dari perhatian. Jadi bercahaya, justru bercahaya. Kalau Rasulullah SAW di tahun ke-6 atau ke-7 mau melakukan ibadah di Mekah setelah sekian tahun di Madinah, kemudian mau melakukan ibadah di Mekah bersama sekitar 400 sahabat, kenapa kau bisa ke Mekah? Karena itu berdasarkan wahyu, mimpi beliau. Rasulullah mimpi bahwa tahun itu bisa ke Mekah. Kalau mimpi beliau ya berarti wahyu beneran. Kalau mimpi kita adalah kembang tidur, kembang tidur. Saat durunge ngimpi di ngalamun ke ketemu sapa ngono ya akhirnya ngalamun, yo ketemu. Ternyata ketemu karo bapake nyeneni mulang. Wow kowe. Nah, ini Rasulullah mimpi. Jelas-jelas itu mimpi Rasulullah yang sebagai wahyu bahwa tahun itu bisa masuk ke Mekah. Ternyata begitu sudah bergerak itu dari Madinah, 400 sahabat sudah mengenakan atribut-atribut karena mau ibadah umrah kala itu. Ternyata sampai Hudaibiyah itu dihadang dan tidak bisa masuk ke Mekah. Ini menyakitkan sekali terutama bagi para sahabat karena Madinah Mekah itu jauh. Bagi yang sudah umrah itu jauh banget itu, jauh banget. Ngebis saja 4 jam kok. Ngebis 4 jam. Bagaimana terus kalau orang jalan kaki? Sudah tinggal sedikit lagi mau masuk ke Mekah ternyata tidak boleh, tidak. Maka para sahabat terutama sahabat-sahabat sing rodok aneh-aneh gitu bilang, wah, jarine Nabi tapi kok ora tenanan ngene. Pada ngedumel. Tapi Rasulullah sendiri mengatakan, ana abdullah, aku adalah hamba Allah dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Gitu. Maka mas-mas yang sudah nikah begitu pada saat ditanya, mas, sesuk kudune bayar listrik dan sebagainya. Kok pas urung ada duit sekarang sampean yang ngomong, aku adalah hamba Allah dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Ini penting. Jadi bersinar. Enggak ada la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, enggak ada susah, enggak ada sedih. Jadi musibah itu bagi para kekasih Allah itu nikmat. Saya kasih contoh lagi. Satu angkatan dengan Bilal radhiyallahu anhu. Ada seorang namanya Zunairah, sama-sama budak yang kemudian disiksa oleh orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, disiksa habis-habisan. Yang mau saya ceritakan yang Zunairahnya disiksa oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Kenapa? Karena masuk Islam, mengikuti Rasulullah SAW. Disuruh kembali lagi ke kafir, tidak mau. Karena tidak mau terus disiksa. Sampailah ketemu sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Abu Bakar itu kerennya memang selalu seperti itu. Ada sekian banyak budak-budak yang masuk Islam lalu disiksa oleh orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Maka yang memerdekakan adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi duwite bondone bener-bener manfaat. Insyaallah. Tak dongake sama dadi wong sugih kowe Sayyidina Abu Bakar. Jadi hartanya bisa berjuang, masjid, pesantren dan sebagainya. Buat sendiri itu tidak asik. Bener tidak asik. Karena mekanisme rezeki itu tidak jauh-jauh beda kayak traffic light itu. Ada saatnya hijau, ada saatnya apa? Merah. Saat hijau berarti lagi lancar. Saat merah berarti lagi seret. Ismono kuwi jenengan rezeki. Kadang yang lancar kita, kadang yang lancar tetangga kita. Nek semuanya kok kepengin njaluk udan kabeh sing mesake bakul es lho.
Gantian jenengane dikabulke ya gantian ngono kuwi to. Nek kabeh njaluk panas sing mesake tukang tandur ya ora tau udan. Is gitu gantian. Mekanisme rezeki seperti apa tadi? Traffic light. Tapi saya tanya, kendaraan apa yang walaupun merah tetap boleh jalan bahkan cepat? Ambulan, pemadam kebakaran. Pokok kendaraan-kendaraan yang tidak hanya membawai kepentingan sendiri, adalah kendaraan-kendaraan yang membawai kepentingan banyak orang, maka walaupun merah tetap boleh jalan. Kalau sampean punya usaha, bawa itu kepentingan anak yatim, bawa itu kepentingan pesantren, bawa itu kepentingan masjid jenengan sing danani. Walaupun lagi merah boleh jalan, tetap lancar. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini intermission. Kembali lagi ke laptop. Musibah itu bagi orang-orang kekasih Allah adalah bercahaya. Zunairah itu setelah disiksa habis-habisan kemudian dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah merdeka, yang terjadi Zunairah itu matanya buta. Kalau matanya buta, orang-orang Abu Jahal, Abu Lahab berkata demikian, "Hai Zunairah, kau tahu mata kamu itu menjadi buta kenapa?" "Ya kenapa?" "Karena berhala Lata Uzza murka kepadamu." Kata Zunairah, "Tidak ada urusannya sama Lata dan Uzza. Bagi saya, raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyaw." Saya itu punya Islam senang, saya itu menjadi hamba Allah senang, saya itu jadi umatnya Nabi Muhammad apa? Percaya. Faidan seketika itu langsung bisa melihat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Padahal tadinya buta. Inilah musibah bagi para kekasih Allah. Tidak usah jauh-jauh. Saya pernah cerita ke sampean. Gurunya para guru Quran Baharwani Kudus itu pernah ke Tirboyo itu kena musibah dicopet. Pas dicopet, kemudian itu yang nyopet dikejar oleh santri-santri tidak kecanda. Laporan itu para santri, "Mbah Yai, wau panjenengan dicopet ya. Tapi copetnya mboten kepanggih." "Ya wis alhamdulillah." Gitu. Loh kok sakit alhamdulillah toh Mbah Kiai? Mbah Kiai Arwani Kudus ini kan berarti gurunya para guru toh. Nah, saya aja tidak menangi, saya sudah mondok di sana sudah tidak menangi. Kata beliau, "Ya alhamdulillah. Alhamdulillah hidup yang cuman sekali ditakdirkan sebagai yang dicopet. Kayak apa susahnya hidup sekali ditakdirkan sebagai apa? Ada saja bersinarnya, bercahaya. Maka al-musibatu lil 'arifin nurun." Musibah bagi orang yang kenal kepada Allah adalah cahaya. Bagi para kekasih Allah adalah cahaya. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Nah, terus nek kepengen seperti itu bagaimana? Saya lanjutkan dulu ya di kitab Dalailus Sa'ilin. Al-musibah lil 'arifin nurun. Musibah bagi para kekasih Allah, para orang yang kenal kepada Allah, para wali Allah adalah cahaya. Walisalikin bagi orang yang sedang berjuang menuju Allah. Para orang-orang seperti kita ini, orang yang sedang beribadah berjuang menuju Allah, yaqadatun adalah semacam tamparan agar bangun. Nah, tamparan atau cubitan agar bangun. Ana nganti kanca ngantuk nang sampingi coba dijiwit. Nah, tangi ora? Kok ora tangi tutruk. Nah, gitu. Itu namanya. Yaqadatun. Terus walil ghafilin bagi orang-orang yang lalai halakun. Musibah bagi orang-orang yang lalai adalah kehancuran demi kehancuran. Nah, itu dah tiga. Baik, saya masih mau cerita yang pertama bahwa musibah bagi para kekasih Allah itu adalah apa tadi? Cahaya, nur, cahaya. Lah bagaimana menjadi para kekasih Allah? Sebenarnya kita bisa. Menjadi para wali itu bisa. Syaratnya cuma 2. Ini tidak terdapat dalam surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini sama redaksinya mirip dengan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Syaratnya cuma 2. Syarat yang pertama adalah kok bertuhankan Allah. Ya.
dengan segala amalnya itu pokoknya bertuhankan. Syarat yang nomor 2 itu mastaqom, terus. Jadi yang namanya baca Quran itu gampang Pak Mas. Yang sulit baca Quran terus. Betul. Sabar juga gampang. Yang sulit sabar terus. Qiyamul lail gitu ya gampang. Sing sulit qiyamul lail terus. Syukur gampang enggak? Gampang. Yang sulit syukur terus. Jadi kita ini dadi wali mau kurang siji tok. Kurang terus sing gitu. Kurang sidik. Gitu ya, Masya Allah. Terusnya. Nah, yang pertama. Sekarang untuk para salik itu adalah orang yang bergerak menuju Allah. Ya orang-orang seperti kita inilah yang masih ngos-ngosan menuju Allah. Kadang kita kepingin banget yang namanya bisa sholat malam. Tapi barang bisa sholat malam turus delo tangi-tangi ya setengah 6. Namanya ngos-ngosan ya. Kadang-kadang kita pengen banget maca sholawat sing pola kayak sholawat dapat ijazah sholawat 16.000. Ya ternyata baru 1.000 merem. Kita tuh pengen yang namanya baca Quran ya dapat sekali hidup sak juz. Tapi kadang-kadang untuk orang lembar Quran dilatih ulang diro. Betul dah. Ini namanya salik. Orang yang masih ngos-ngosan menuju Allah. Ngos-ngosan. Maka bagi para salik, musibah itu adalah yaqadatun, pembangun, gugah, penggugah. Karena kalau kita tidak dikasih musibah, lalai nanti kita. Buktinya saya tanya sama panjenengan. Kita ini doa khusyuk, salat tenanan, dongo iso sampai nangis. Ini nek pas seneng atau pas susah? Kandhane. Pas susah. Ana kanca nang kos maca Quran kok mbrebes mili jelas patah hati kuwi. Ora kok maknane sing jero. Ya qadatan. Jadi bagi orang yang seperti kita, para orang yang masih berjuang menuju Allah, kok dikasih musibah itu ya qadatan. Cara Allah membuat kita terbang. Lagi nyepeda motor karo rotok nyanyi apa to lagi nirok ke sing lagi viral, kamu nanya orang nyepeda motor ngomong dewi kamu nanya. Ya Allah. Terus dilalah nang ngarepe depan sana kayak ada orang mau begal gitu. Saya tanya, itu kira-kira ngelindurnya lanjut atau ganti zikir? Ganti zikir otomatis. Maka ya Allah, bagi orang seperti kita itu adanya kesulitan, musibah dan sebagainya adalah cara Allah membangunkan kita. Membangunkan. Jadi sudah nyamannya dibangunkan ya tinggal bangun, habis itu terus bergerak lagi, nanti musibah pergi sendiri. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahasa di dalam Al-Qur'an bahasanya begini. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau datang saat ajal itu tidak bisa dipercepat juga tidak bisa diperlambat. Pokoknya ada saatnya. Pertanyaannya begini, pada saat selesainya itu masalah, yang namanya kita orang hidup itu pasti punya masalah, tidak mungkin tidak. Namanya juga manusia kan, sering saya utarakan. Nah, pasti diliputi masalah. Sebab nek diliputi wijen apa? Undi-undi kan. Nek diliputi klopo jenengane klepo, nek dibuntel godhong gedang Nogosari. Kita manusia pasti diliputi masalah lah. Seberapapun umur kita mesti begitu. Berapapun umur kita, mau sing umur berapapun seperti itu. Itu ya Allah buat kita terbangun, Itu pokoknya wajar. Lah itu cepat atau lambat itu pasti selesai itu masalah. Hanya menuju selesai itu kita isi dengan ibadah atau kita isi dengan dosa. Wis tiwas kadung ngapusi, jebule ya urusane rampung juga. Nah ini wingi kok orang ngapusi nggo gawe zikir ya rampung padha wae. Tinggal ngisinya pakai apa? Jangan misalkan dia nanti sama seseorang,
Nggo gawe maca Quran yo engko mari, ya kan? Mungkin bisa lebih cepat. Nggo gawe nyanyi yo mari. Lah selama ngisi nanti sampai sembuh itu mau pakai mana? Karena sama-sama sembuh. Ada yang kemudian sakit hati dengan cara nyari pelampiasan. Dia memproduksi dosa-dosa kembali dengan membalas, dengan sama-sama menghina. Kalau dihina terus membalas menghina, berarti sama-sama orang hina kan? Maka sudah. Ada yang menyebutkan ya bisalah dipercepat itu, derita itu bisa dipercepat. Dengan cara apa ya? Dengan cara taubat. Maka siapapun datang kepada para ulama mesti disuruh jawabannya suruh banyak-banyak istighfar nih lagi ada masalah. Betul atau tidak? Kenapa? Karena begini Mas Pak. Setiap adanya kesulitan, kalau dalam bahasa hadis, sampai seseorang yang tertusuk duri, itu adalah cara Allah menghapus dari dosa. Berarti kalau ada orang dia itu terkena kesulitan selama 30 hari, dia mau dikasih masalah atau dikasih sakit selama 30 hari. Saya tanya, sebelum 30 hari ini orang sampai Jerman, sampai London untuk sembuh, untuk menyelesaikan masalah, kira-kira selesai enggak? Enggak, karena 30 hari ini dosis yang tepat untuk membayar dosa-dosa yang pernah dilakukan, baik dosa-dosa yang pantas maupun dosa-dosa wagu. Ono pernah dosa-dosa wagu. Ya ono bangsa-bangsa sing kepengin salat Isya jarene nek tambah bengi tambah afdol, ternyata keafdolen kuwi untuk orang rakaat dan subuh. Ya, atau bangsa-bangsa sing dosane ya wagu, ya di HP itu kadang-kadang ya saya pernah nilai ini santri gitu ya. Aku ngerti iki lagi buka sing bangsa wong-wong joget. Begitu saya lewat set ganti kajian no. Ini kan dosa-dosa wagu. Dikira ngelimpe dosa ki ngelimpe mongkon aku, padahal ngelimpene kudune mongkon Gusti Allah kan. Dan Gusti Allah ora iso dilimpe, ini jenengane dosa wagu. Ya Allah, ada lagi dosa-dosa wagu yang basa cah nom-nom kuwi piye pen ketok ora dosa, wae tetep dosa. Contohnya apa? Yo bangsa-bangsa pacaran tapi digawe rada islami piye. Ayo pacaran digawe islami piye? Ya munine ukhti ngono to. Apa semua itu? Aduh. Jadinya sekarang kalau mau nikah sudah tidak lagi ikhtiar tapi ukhtiar caranya. Nah, itu kan dosa-dosa wagu, aneh-aneh. Apalagi terus kemudian ya urung akad, ya kok iso-isone wong urung akad kok wis abi karo umi ki kok ngendi ya Allah. Abi karo gimana abi sudah pulang atau belum? Abine sapa? Ya Allah. Ini kan dosa-dosa wagu. Wis pokoknya setiap dosa-dosa itu pasti persis seperti orang naik taksi. Orang naik taksi itu pasti dia argonya berjalan, harus ada yang dibayarkan. Nanti pas akhir itu pasti membayar. Argo, kita akan kehilangan waktu, kehilangan uang, kehilangan, dan yang pasti yang berjalan itu argo dosa. Dan kalau sudah argo dosa, cepat atau lambat pasti harus dibayar pakai musibah. Ini untuk orang awam loh ya, para nabi tidak punya dosa, tadi itu saya sudah sebutkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, misalkan ini 30 hari, nggak akan selesai sebelum 30 hari ini selesai. Lalu bagaimana cara mempercepat? Simple, karena proses 30 hari ini adalah proses penghapusan dosa. Caranya bagaimana? Ya yang separuh dibayar pakai tobat. Begitu sakit atau kena masalah, udah perbanyak istighfar. Istighfar itu destinasinya ke dalam diri, bukan ke orang lain. Astagfirullahaladzim itu hamzahnya hamzah apa? Hamzah apa? Alif yang ada di depan. Astagfirullah itu hamzah apa? Hamzah mutakal, artinya saya minta maaf. Astagfirullah. Saya salah, saya minta maaf. Tapi kan hari ini kadang beda. Orang astagfirullah itu karena nuding liyane. Astagfirullahaladzim. Tidak sesuai destinasi. Padahal harusnya astagfirullah itu kemana? Diri sendiri.
Dan ini sudah sering saya ceritakan. Kelas Nabi Adam saja itu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi itu saja langsung Rabbana napa? Dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Enggak nyalahkan siapa-siapa. Nabi Adam enggak nyalahkan istrinya. Nabi Adam sudah tidak nyalahkan siapa-siapa. Bukan masalah karena belum ada siapa-siapa kala itu. Tapi memang tidak menyalahkan siapa-siapa justru. Beda karo cah zaman saiki iki sing salah dhewe, sing disalahke liyane. Cah lanang wedok mlebu kamar bledeng. Metu-metu sing wedok nangis, sing lanang ya dedok nangis. Kok iso kok ngene ya Mas? Iya, ini pasti godaan iblis. Gini iblis krungu tetep emosi. Iso niku sing enak-enak anakku sing mbok salah-salahke. Salah-salah ya. Naudzubillah min. Maka agar tidak terkena yang kayak gitu tuh Mas, caranya agak dijauhi pintu-pintunya. Pokok anggar ono cah wedok cah lanang wis mulai aneh-aneh, Mbak, cah lanang mulai aneh-aneh itu modus. Awalnya mungkin tanyanya adalah terkait tugas gitu ya. Gimana tugasnya? Lama-lama dia, aku kan kakakmu. Nah, terus bengi-bengi sudah mulai gugah tahajud, itu modus. Bar gugah turu deh. Maka pintunya dikunci, Mbak. Wis pokok sing iso ngemek tangani sampean ki sing halal wis ceritane wis. Urip mung sepisan tok kuwi. Aja gelem timek karo sing ora halal. Sing halal yo suami sampean kelak sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi jaga kemuliaan diri wis. Baik, kembali lagi ke tema. Sebelum 30 hari nggak akan selesai karena memang jatahnya 30 ini sesuai dosa yang telah lalu. Bagaimana agar dipercepat? Yang separuh dibayar pakai apa tadi? Istighfar, pakai tobat. Begitu dibayar pakai tobat yang separuh, maka derita 30 hari ini menjadi berapa? 15 hari. Itulah kenapa setiap kita datang kepada para ulama manapun kalau punya masalah mesti disuruh memperbanyak apa? Istighfar. Ya, sampai saya punya template di HP yang anggar ana wong takon waalaikumsalam warahmatullahi perbanyak istighfar. Sampai ibu saya tanya, "Ria ginang ndi?" Waalaikumsalam warahmatullahi perbanyak istighfar. Astagfirullah, dirbeli ibuku astagfirullah. Insyaallah gitu ya. Ya kalau ditambahi selain istighfar, pokoknya seluruh perilaku kebaikan itu pasti menghapus keburukan dan alias mempercepat selesainya derita. Kalau bahasa hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ajbi'is sayyi'atil hasanat tamhuha. Khaliqin nas bi khuluqin. Pokok kalau habis melakukan sebuah keburukan, daripada nanti jatuhnya jadi musibah, langsung hapus dengan kebaikan. Jadi ngono yang takon ngopo kok jadi remaja masjid ngapus dosa. Ngono. Ini yang nomor 2 ya. Pokoknya setiap musibah bagi orang yang awam seperti kita yang berjalan menuju Allah, sing kadang iso ibadah kadang ora, itu namanya yaqadhah, yakni cara Allah membangunkan, ngilikke ya, ngilik. Dan Allah ngilikke, membangunkan, menghapus dosa itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Oh, jam berapa lagi? Ijek sore. Ya, itu bagian dari kasih sayang. Kenapa kok itu kasih sayang Allah? Kurang dikasih musibah kok kasih sayang Allah. Saya kasih cerita. Luqman Al-Hakim itu sering pesan sama anaknya, "Nak, kau itu yang ridho sama ketentuan Allah, baik yang kau sukai maupun yang tidak kau sukai." Kata anaknya, ini tertulis dalam kitab Tarikh Ad-Dimishqi. Kata anaknya begini, "Pak, kalau saya ridho pada ketentuan Allah dan itu saya sukai gampang. Tapi bagaimana saya harus ridho pada sesuatu yang tidak saya sukai?" Oh, ayo kita belajar bareng. Belajar ini 2 orang, anak sama ayahnya. Saya pernah ziarah ke Luqman Al-Hakim. Ya, dan ternyata di sana tertulis quote-quote beliau pakai bahasa Arab. Ya nek sampean wis tahu ngaji ya paham, nek urung tahu ngaji apa iki Quran itu bukan, itu quote-nya beliau. Jadi kata Al-Hakim itu karena memang beliau itu orang yang sangat bijaksana setiap ucapannya.
Ada yang mengatakan Luqman itu seorang nabi, ada yang mengatakan Luqman itu bukan seorang nabi, orang yang soleh sampai kesolehannya itu diabadikan di dalam Al-Quran sampai digelari Al-Hakim. Kenapa? Karena setiap ucapannya selalu top. Bagaimana topnya? Nah ini saya ceritakan. Dua orang anak sama ayah ini berjalan menjadi musafir dalam rangka belajar. Rehlah belajar, di tengah jalan kehabisan bekal. Pas kehabisan bekal, anaknya bilang begini, ayah, ini kita kehabisan bekal dan kita ada di tengah padang pasir. Bagaimana ya cara agar kita ridho pada ketentuan Allah? Maka namanya juga Luqman Al-Hakim. Beliau mengatakan ini, nah, kau jangan resah. Sepanjang kita masih dikasih hidup, berarti jatah rezeki kita masih ada. Jelas ya? Saya tanya, jodoh itu rezeki bukan? Jodoh rezeki atau bukan? Rezeki. Berarti setiap kita yang masih hidup pasti ada jodohnya. Lu kok orang entuk-entuk mungkin jodohnya mati pas bayi. Guyon. Nanti ada lagi. Mulai ndonga maneh sapa ngerti ana sing lahir kok sampean. Enteni sakniki cek TK. Ya guyon di sini. Enggak, ini yang terakhir ini guyon. Kembali lagi ke tema. Nah, kata Luqman, nah, sepanjang kita masih dikasih nyawa berarti jatah rezeki masih ada. Terus kita ngapain? Kita ini hanya disuruh bergerak sambil memohon kepada Allah. Bergerak sambil memohon kepada Allah. Ternyata betul, di depan sana ada gumpalan asap. Nona, lihat, di depan sana ada gumpalan asap. Itu menandakan bahwa bawahnya itu ada pemukiman penduduk. Kita akan melakukan sesuatu yang sehingga Allah ngasih rezeki lantaran penduduk tersebut. Oh ya mas, bergerak, berjalan, untuk, nek untuk orang-orang kita. Kakinya putra Luqman itu tergelincir, terkena duri atau terkena tulang sehingga pendarahan. Pas pendarahan pingsan. Begitu pingsan dibopong sama ayah. Dibopong dalam sekian waktu, ayahnya menangis, meneteskan air mata. Tetesan air mata itu mengenai pipinya sang anak yang dia itu pingsan. Begitu siuman, begitu bangun, ini tidak langsung babi bu langsung ayah, ayo, ayah nangis ya, berarti tidak ridho kan? Ayah nangis ya, berarti tidak ridho kan? Bukan, nangisku ini bukan karena tidak ridho. Nangisku ini adalah sayangnya seorang orang tua kepada anak. Lalu kita harus bagaimana? Saya kakinya seperti ini, kalau engkau tinggal cepat atau lambat saya mati. Kalau kita berdua di sini kita cepat atau lambat juga mati. Dan wahai ayah, engkau lihat di depan sana sudah tidak ada lagi gumpalan asap. Kata Luqman, nek cara dhewe kok sing dadi Luqman Hakim, Mas mbuh kowe bingung nak. Tapi yang jadi Luqman kenapa disebut Al-Hakim itu ya ini, dia tidak pernah kehabisan prinsip hidup untuk selalu husnudzon kepada Allah. Jadi Gusti Allah itu menang terus. Nah, menang terus Gusti Allah. Hawa nafsu yang kalah dan yang salah. Allah itu menang terus. Maka Luqman mengatakan demikian. Nah, laisa lil mu'minin. Tidak ada bagi orang mukmin musibatun. Tidak ada bagi orang mukmin musibah itu tidak ada. Illa kecuali itu adalah cara Allah menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Saya ulangi, tidak ada musibah bagi orang mukmin kecuali itu adalah cara Allah menyelamatkan dari musibah yang betul. Ada seorang datang itu menggunakan kuda, semakin dekat, gagah gitu. Dan biasa kalau zaman dulu kalau pria gagah itu biasanya adalah malaikat. Jadi tidak ada istilah malaikat kok ngrimbo-ngrimbo wong wedok ayu. Mungkin kuwi pop nganu, suder bolong. Ame dekat, sudah semakin dekat, hilang rupanya tapi jelas suaranya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Luqman, annakal hakim. Wahai Luqman, apakah kau yang biasa disebut Al-Hakim? Betul kata orang-orang seperti itu, kata Luqman. Bukan kata orang-orang, bahkan penduduk langit pun menyebut engkau sebagai Al-Hakim.
Para penduduk langit pun kagum dengan kehusnudonanmu, kebijaksanaanmu, wahai Luqman. Terus kau ini siapa, kata Luqman? Saya adalah malaikat yang dikirim oleh Allah untuk menghancurkan kaum yang di depan itu yang atasnya terdapat gumpalan asap. Kaum itu isinya orang maksiat, maka aku dikirim oleh Allah untuk menghancurkan. Aku pun yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenai kaki putramu sehingga terkena musibah tertusuk duri, yang dengan itu perjalanan kalian berdua terhambat. Yang andai perjalanan kalian berdua tidak terhambat, maka kalian akan turut hancur. Sallallahu alaihi wasallam. Janjane kan tidak usah sampai di cerita Luqman Al-Hakim, hari ini aja sering kan. Yang kemarin-kemarin itu ada pesawat apa? Pesawat apa? Ya, kecelakaan pesawat itu ya. Kan ada orang yang enggak terlambat ya, terlambat. Awalnya itu dia barangkali dagdikduk luar biasa, begitu tahu pesawatnya hancur, dia bilang apa? Dan ini biasa terjadi. Maka persis seperti kata Luqman, tidak ada musibah bagi orang beriman kecuali itu cara Allah apa? Menyelamatkan dari musibah yang insyaallah. Jadi kalau hari ini kita dapat apa musibah, enggak, itu cara Allah menyelamatkan aja. Kenapa? Karena ada musibah yang lebih besar. Apa musibah yang lebih besar? Begini Mas Mbak rahimakumullah. Saya kasih contoh. Pokoknya mengqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang mengucapkan la ilaha illallah maka makin pasti masuk surga. Miftahul jannah napa? Berarti setiap kita pasti masuk surga. Hanya surga itu kan tempat suci, tempat bersih. Lah kita ini kan punya atau banyak dosa? Banyak dosa. Kok masuk ke alam akhirat masih punya kotoran bernama dosa? Mau masuk surga yang tempat suci, diampirke dulu di mana kira-kira? Nah, iya, diapake? Di laundry kan? Padahal nggak akan kuat kita kalau masuk neraka. Ya, itu di dalam syairnya siapa? Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi wala aku ala naril. Saya punya adik dua, itu masih kecil-kecil dulu, zaman dulu. Dua habis ngaji itu. Dek, cari ini Pak Ustadz toh. Nek kita ini nggak layak masuk surga, tapi tidak kuat di neraka. Lah terus pripun Mbak? Lah terus piye Mbak? Yo demeng luar negeri wae yo. Jenenge CSD. Guyon-guyon iki. Insyaallah. Nah, akhirnya kita tidak akan kuat kalau masuk neraka. Lah sekarang saya tanya, sama-sama dibersihkan, milih dibersihkan di neraka, di akhirat berarti di neraka, atau mumpung masih di sini? Di sana atau di sini? Di sana atau sini? Maka wajar kalau ada sakit, wajar kalau pernah dihina orang, itu bagian dari penghapusan apa? Dosa. Wajar kalau ada teman tiba-tiba bilang, loh kita kan teman, kenapa kau terlalu serius? Alhamdulillah. Ada lagi Mas, kayaknya kok terlalu soleh untukku. Biarkan saya memilih apa yang menjadi pilihan orang tuaku. Lah terus kita bagaimana? Ya kau sebagai kakakku saja. Ya lorati kok menurut apa-apa. Tapi pedih Ustaz. Ya namanya penghapusan dosa itu pasti pedih. Nah, salah dewe kemarin kenapa mencintai yang belum kok akati sapa sing ngakon. Wong ora ndek kok disenengi. Maka nempel dipisah ya mesti loro. Udah itu ya yang terakhir sekarang. Pokoknya musibah bagi para kekasih Allah apa tadi? Cahaya. Musibah bagi orang yang menuju Allah apa namanya? Nah, sesuatu yang membangunkan ya, pengingat dan sebagainya. Yang nomor 3 adalah na'udzubillah wal a'yadu billah tsumma na'udzubillah, adalah bagi orang-orang yang lalai, musibah itu al-halaku, kehancuran. Insyaallah. Na'udzubillah. Jadi ada di sebuah kantor saya pernah ngisi, saya tanya, kalau sini biasanya lagi
bingung lagi penjualan tidak sampai target, apa yang dilakukan? Wah, ayo kami nyari hiburan lah Ustaz, namanya juga Pak. Mungkin sudah usah sholat-sholatan lah, terus ngapain? Ya kita bareng-bareng karaoke sak kantor. Ngeri karaoke sak. Lah nek dong pas lagi sold out, ya kita syukuran di mana? Karaoke juga. Repot. Itu mesti halal bagi orang-orang yang lalai. Na'udzubillahi min, dia lalai bahwa ada mati, dia lalai bahwa ada hari bertanggungjawaban, dia lalai bahwa setiap yang dilakukan adalah tanaman. Ini kalau terkena musibah biasanya langsung akan mencari pelampiasan, yang pelampiasan itu bukan mengurangi musibah tapi justru nambah dosa, dan itu musibah yang nyata. Jadi kalau ada orang hari ini kok misalkan dia disakiti, hari ini dia ketipu, hari ini dia patah hati, lalu kemudian dia mencari pelampiasan yang bernama dosa, maka dosa itu lebih musibah daripada musibah yang pertama. Itu namanya halak. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Ya karam ya musta'in min syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Matur nuwun.